Hai teman-teman, aku mau ceritain tentang pengalaman aku yang gak akan pernah aku lupain dan aku masih ingat sampai sekarang. Pengalaman apa tuh? Iya, pengalaman aku secara gak sengaja aku lihat hantu. Hantu boy, hantu, iya hantu. Jadi gini ceritanya. Waktu itu aku baru lulus kuliah, fresh graduate ceritanya teman-teman. Dan lagi kesana kemari buat nyari kerja. Pokoknya susah banget itu tuh. Aku tuh jurusan pendidikan teman-teman. Jadi ngelamar kerjanya di sekolah. Nah, awalnya kan aku pikir aku bakalan kerja di SMA tempat aku bersekolah waktu jadi siswa teman-teman. Karena yang ngerekomendasiin aku buat masuk jurusan keguruan ya adalah guru aku sendiri. Tapi ternyata aku nggak diterima kerja di situ. Nanti aku bakalan ceritain kenapa aku nggak bisa dan nggak diterima kerja di situ teman-teman. Lanjut teman-teman. Nah, singkat cerita, setelah susah payah mencari kerja, hiruk pikuk mencari di dunia kerja, aku diterima di sebuah sekolah berasrama. Nah, karena ini pertama kalinya aku kerja setelah lulus kuliah teman-teman, aku tuh jadi sangat bersemangat. I'm so excited bro. Jadi aku tuh rada gugup dan semangat di saat yang bersamaan teman-teman. Saking semangatnya nih, aku tuh sampai takut telat di hari pertama kali aku kerja teman-teman. Jadi di hari pertama aku kerja, aku pergi ke sekolah itu pagi-pagi banget. Buset, jarak dari rumah ke sekolah itu kan kira-kira 30 menitan nih. Dan jam 7 pagi di sekolah itu semua anak harus udah baris rapi, pakai seragam dan berdiri tegap menyanyikan lagu Indonesia Raya teman-teman. Jadi aku sebagai orang yang baru pertama kali kerja memutuskan dengan kesadaran penuh untuk OTW dari rumah ke tempat kerja sebelum jam 6 teman-teman. Iya, sebelum jam 6. Bayangin aja betapa dinginnya itu. Emang rada bego kemarin tuh. Udahlah. Sampai di parkiran, badanku tuh masih menggigil. Dingin banget. Terus tiba-tiba karena dingin, aku merasakan panggilan alam level 1. Yaps, aku kebelet pipis teman-teman. Jadi aku langsung ngacir, langsung melesat masuk ke sekolah. Aku nggak tahu saat itu jam berapa, karena biasanya kan aku ngecek jam pakai HP bukan jam tangan. Jadi HP-nya tuh di dalam tas. Tapi saat itu sekolahnya tuh sepi banget. Cuman ada satu penjaga yang lagi ngepel. Mungkin para guru belum pada datang kali ya. Dan anak-anak masih di lantai 2. Oh iya teman-teman, sekolah ini tuh sekolah asrama. Jadi ada 2 lantainya. Di lantai 1 itu tempat belajarnya, kayak kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. Itu semuanya di lantai 1. Nah, di lantai 2 itu asramanya teman-teman. Terus posisi WC-nya tuh ada di setiap sudut bangunan. Nah, berhubungan salah satu WC itu ada di samping ruang guru, jadi aku pakai yang itu aja deh. Bentuk WC-nya tuh kayak gini teman-teman. Jadi sebelum masuk ke WC itu kita harus ngelewatin tumpukan barang-barang bangunan kayak triplek, kayu, keramik. Pokoknya semuanya tuh pada numpuk di situ teman-teman. Aku bahkan sampai mikir sayang banget masih banyak. Apalagi tripleknya teman-teman masih bagus. Aku mau minta satu buat dijadiin atap kandang ayam gitu. Tapi nanti aja deh. Jadi aku langsung masuk WC. Terus setelah aku udah melakukan panggilan alam level 1 tadi, aku keluar dengan perasaan lega tuh dari WC. Nah, tiba-tiba di depan pintu WC itu aku ngelihat ada bapak-bapak yang pakai baju partai berdiri di antara tumpukan barang-barang itu. Bapak itu nggak ngelakuin apa-apa. Dia cuman diam doang di antara tumpukan barang. Dan bapak itu pandangannya tuh lurus ke dinding kayak kosong gitu. Aku nggak ngeh dan nggak nganggap itu aneh. Bahkan aku sempat mikir, sama bapak ini aja ya aku pamit ambil tripleknya. Tapi setelah mikir ulang, aku nggak jadi ngambil tripleknya. Karena ya aku nggak mau orang-orang di tempat itu mikir kalau misalnya aku aneh. Kayak
nih bocah hari pertama kerja udah bawa triplek. Jangan-jangan kalau udah lama kerja di sekolah ini lagi yang dibawa ke rumah. Nggak boleh dan nggak boleh sampai itu terjadi. Pokoknya aku harus jaim, jangan sampai kelepasan, amit-amit deh. Jadi aku langsung pergi melewati bapak itu dengan kesopanan tingkat keraton. Aku bilang, "Permisi Pak," sambil memungkukkan badan di depan bapaknya. Terus aku lari, teman-teman. Awal-awal kerja aku masih malu berbaur, tapi setelah 3 bulanan atau lebih aku udah berbaur. Skill sosialku dan sikap so asikku ternyata berguna juga. Sekarang aku juga udah punya teman buat cerita atau gosip, diskusi maksudnya. Nah, ini punchline-nya nih. Saat jam istirahat makan siang, kami makan bersama. BTW, karena ini sekolahnya sekolah asrama, jadi makan siangnya udah disediain. Nah, waktu kami makan siang di dapur guru sama guru yang lain, kami kan sambil cerita tuh. Nah, tiba-tiba nggak tahu kenapa kami bisa sampai di cerita horor. Nah, jadi semuanya tuh kan pada menceritakan pengalaman seramnya masing-masing. Kayak ketemu api terbang, neneknya yang wafat kelihatan di dapur secara tiba-tiba, pocong, pinjaman online yang terus numpuk dan udah nggak bisa bayar, dan lain-lain. Bahkan ada juga cerita tentang sekolah ini yang katanya rada angker. Awalnya mah aku biasa aja dan ngerasa itu mah mistis doang. Tapi tiba-tiba bapak guru senior yang merupakan perintis sekolah ini, artinya dia udah di sini bahkan sebelum sekolah ini didirikan, tiba-tiba angkat bicara. Terus dia cerita, katanya dulu di lantai 2 ini pernah ada tukang yang jatuh terus meninggal di tempat. Terus salah satu teman aku nyeletuk, "Wah, ngeri banget, Pak. Posisi jatuhnya di mana, Pak?" Dijawab tuh sama si bapak, "Di WC sudut di samping ruang guru itu." Feeling aku tuh udah gak enak, aku udah keringatan dingin. Terus dilanjut sama bapaknya. Kata bapaknya, "Bapak masih ingat, merah semua di lantai. Itu kaos partainya juga jadi merah. Yang awalnya dia itu partainya warna." Terus aku berhentiin, "Pak, baju partainya yang dipakai itu partai warna biru bukan?" "Lah, iya Neng, kok tahu?" What? Seketika tubuh aku tuh merinding. What the hell, sumpah. Saat itu aku berusaha tetap tenang dan positif mungkin, tapi nafas aku tuh kayak kenapa aku baru sadar sekarang? Udah 3 bulan aku di sini, kenapa aku baru sadar kalau kagak ada seseorang di sekolah ini yang perawaannya tuh mirip sama bapak kaos partai yang aku lihat waktu hari pertama kerja. Baik itu guru, TU, petugas kebersihan, penjaga asrama, juru masak asrama, atau satpam sekalipun, atau anak-anak yang lain, kagak ada yang mirip sama dia, boy. Tapi aku tetap berusaha sepositif mungkin. Kayak mungkin itu adalah seseorang yang terisekai dari dunia universe lain. Tapi seketika hal logis menampar aku. Mana ada kayak gitu, dan mana ada manusia yang awalnya aku masuk WC itu nggak ada siapa-siapa. Terus habis aku selesai pipis dengan waktu yang sesingkat-singkat dan setempo-tempo yang sesingkat-singkatnya itu, kayak cuma 5 menit aku di WC. Tapi begitu aku keluar, tiba-tiba ada orang muncul secara tiba-tiba dan berdiri di antara tumpukan barang-barang tanpa melakukan apa-apa. Fix! Astaga! Jelas itu bukan orang, woi. Seketika rasanya aku pengen pingsan. Aku langsung ceritain pengalaman aku itu sama guru-guru di sana, dan reaksi mereka ada yang sama terkejut dan takutnya kayak aku. Tapi ada juga yang santai dan ketawa. Apakah mereka udah biasa ketemu hantu? Apakah mereka udah sampai di level ngopi bareng atau nongkrong bareng hantu? Woi! Pokoknya habis itu aku nggak akan pernah lagi
datang pagi-pagi nian itu, dan aku nggak akan pakai WC itu lagi. Fix teman-teman.